kita tadi udah ngomongin soal culture modif dan juga velg nih Om. Nah sekarang kita langsung ngomongin bengkelnya nih. Bengkel Prabus ini udah ada semenjak kapan sih Om? Bengkel Prabus ini berdiri 93. 93. Dan emang udah di sini nih? Di sini. Oh. Dulu waktu awal-awal masih di rumah, waktu di Pancoran, sekarang udah begitu sini saya buka. Tapi masih rumahan ya, tapi udah di sini. Di sini. Awalnya emang tujuannya untuk bengkel atau buat naruh koleksi aja? Dulu gini Mas, saya itu kan suka mobil ya. Terus pulang Jumat. Nah sekarang kayak Jumat gini saya pulang. Ini dulu brankas orangnya, saya dengar itu mau dijual nih, saya samperin, Pak mau dijual. Saya nggak mau, saya mau jual tapi nggak lewat calo. Saya langsung saya beli, yang bener, udah. Oke. Saya kasih 1 juta atau berapa per meter. Ada berapa Pak? Saya bilang ada 300 atau berapa. Jadi deh Pak, saya bilang. Ya nggak bisa, saya nggak mau calo. Nggak, saya sebentar, saya kasih uang DP 50 juta ya. Saya pulang tuh, saya kasih, dah. Terus saya kasih tahu di rumah mau beli tanah, hah? Nggak lihat-lihat ada di depan, bilang udah. Saya hanya kepengin ada tempat buat, tapi dengan perjanjian waktu itu. Cicil ya Pak, dia bilang. Ya udah 2 tahun. Nah udah, jadi saya enak. Nah saya waktu itu udah ada beberapa mobil. Karena saya itu ada sedikit kebiasaan buruk. Jadi kalau saya beli sepatu nih, satu model, saya bisa 3 warna. Beda-beda warna aja ya? Sama. Itu berseri. Selalu keluarga saya bilang, beli apapun berseri. Baju sama. Sama model, merek sama, beda-beda warna ini. Nah, waktu itu saya udah punya, kalau nggak salah, twin cam. Ada twin cam putih, biru, merah. Twin cam yang GT? Yang lama. GT1. GT1. Nah, GT. Nah, itu setelah, sebelumnya nggak Stanza dulu. Stanza, Datsun kotak, Datsun itu begitulah. Berubah tuh saya pindah ke Toyota, habis Toyota pindah. Nah, terus perlu perawatan. Nah, zaman itu bisa beli mobil ngerawat takut ke Astra mahal. Iya. Akhirnya utak-utik sendiri nggak bisa. Miara lah, montir. 1 tuh berarti awalnya dulu ya? 2 ada 3 malah ada montir, kenek sama montir buat bersih-bersih bengkel sekalian ngenekin. Nah habis itu mereka betulin mobil saya nggak rusak kan menganggur. Iya. Ya order deh dari luar, ngecat saya terima, udah. Jadi tukang montir bisa, ngecat bisa, itu loh. Pokoknya semua hasilnya nggak bagus deh pasti. Ya, udah pasti karena semuanya kita tahu itu. Tapi yang penting yang sol-sol dikit-dikit. Hanya berkembang itu sampai saya bikinin oven sampai ini. Cuman saya tutup cat, saya nyerah, nggak pernah untung. Mungkin saya kelolanya salah, tapi susah ya ngecat itu. Kalau mahal mereka teriak, kalau murah minta hasilnya bagus, kita yang rugi. Nah, saya hitung-hitung Mas, sekarang kalau ngecat aja 100 juta aja, kalau selesainya 6 bulan dapat berapa tuh orang? Oh iya. Makanya saya pikir-pikir, akhirnya saya tutup. Saya terima servis aja, dah nggak mau lagi. Akhirnya servis, ya, servis ganti oli, mesin semua terus. Nah berkembang sampai sekarang. Nah mobil-mobil saya tuh mulai tuh, memang saya suka mobil. Nah terus pada tahun 80, tahun 99, 2000 saya berubah ke Eropa. Oh sempat berubah ke Eropa? Berubah. Tetap Jepangnya masih ada, cuma ditaruh paling ujung. Yang paling depan Eropa. Ngumpulin Eropa tuh, biar tetap pintu 2 juga, ngumpul Eropa. Nah pada bersamaan udah jual untung kan gitu bagus tuh kadang-kadang. Karena 2 pintu kadang-kadang bagus, kadang-kadang jual kumpul. Nah terus dilema saya terusin kerjaan apa saya berhenti ngurusin bengkel. Terus saya dikasih tahu anak-anak itu udah bangga lah ya kedudukan kita, masalahnya di rumah itu kan kita harus punya juga. Anak-anak sering nanya jabatan bapak apa gitu. Bapak yang punya bengkel, mereka nggak happy. Jadi susah. Akhirnya saya ngalah, akhirnya saya saya jadi tetap bekerja.
saya bilang sampai selesai lah saya bilang. Tapi hobinya tetap Sabtu Minggu pasti saya di bengkel dan hunting mobil tetap. Iya, kalau dulu weekday kerja, weekendnya baru. Kan? Baru. Tapi kadang-kadang juga lagi kerja ke daerah, beli ada di daerah, saya beli juga. Jadi dulu kenapa? Karena terjangkau ya harganya. Iya, belum terjangkau. Goreng-gorengan lah. Dan umpamanya saya jual mobil masih untungnya bisa beli mobil gitu. Waktu Eropa kan gitu. Waktu itu. Karena saya juga mobil lumayan lah ya. Sampai akhirnya pada tahun 2000 berapa ya? 2004 2003 2012 lupa saya. Terus saya memutusin saya jualnya semua. Peaknya itu 2017 19 saya jual. Yang terakhir yang seperti Eagle yang 2 pintu saya jual, saya habisin. Itu ada berapa mobil tuh waktu itu? Lumayan nah. Ya. Terus jual semua tuh? Jual. Jadi semuanya pintu 2 SL, K, E, C, L, SL. Yang baru yang jual. Akhirnya saya concern di JDM. JDM bawa kemana-mana biar ya dulu nggak ngetop mas. Saya ke kantor pakai Supra nggak ngetop biasa aja. Iya. Belum ada yang kayak wah. Ya beli mobil 200 juta 300 juta ya kecil lah buat orang biasanya pakai Mercy hebat yang MM, saya enggak tetap pakai itu gitu. Ya. Terus saya ke kantor juga pakai Eagle pintu 2 ya biasa aja mobil kuno. Mana bilang nggak mogok tuh selalu omongannya begitu. Iya. Sekarang mereka baru tercengang. Tahu harganya sekarang. Itu kan juga feeling dan sebetulnya kita nggak cari suatu keuntungan itu, tapi kan kepuasan. Iya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang kita suka. Ya. Kalau untuk harga naik turun jangan dipikir kalau memang suka. Iya. Ya. Dulu kan beli emang bukan karena niat mau dijual. Iya, tapi kalau mobil baru itu kan buat suatu harga diri supaya dihargai. Makanya kenapa mas orang-orang bukan pejabat mobilnya bagus-bagus supaya dia dihargai. Ingin menunjukkan. Iya. Kalau kita sudah dari posisi tinggi buat apa? Toh nggak usah pakai mobil lagi. Iya nggak? Iya benar. Nah mereka gini loh. Mereka berpikir emang orang di Indonesia kan berpikiran kalau orang pakai Mercy pasti semuanya asli. Padahal mereka bisa pakai jam palsu kamu bilang asli gitu loh. Ya kan? Pakai sepatu palsu juga bisa dibilang asli karena bintangnya itu loh. Kalau nggak BMW atau apa. Itu image orang udah begitu gitu. Ya kalau keluar dari mobil kayak gitu udah hari ini semuanya. Ya, saya udah nggak butuh itu gitu. Saya hanya ingin apalagi udah kesini ya, udah berumur gitu. Kamu lebih tua dari saya deh kalau umur biarin aja. Yang mudaan saya. Jadi saya ambil yang saya suka aja. Jadi JDM pun saya seleksi. Saya nggak suka, saya jual. Nah dulu mulai ngambilnya ini pertama apa? Pas yang udah mulai saya dulu JDM sih udah lama ya. 510, 311, terus DX Coupe 3 saya punya Coupe, liftback, hard top, terus TA28, RA40, TA22, KE30, terus dan lain-lain dah mas. Ntar mas pingsan lagi. Iya, makanya jangan disebut semua. Itu proses nyarinya itu gimana? Kayak itu nggak sengaja mas. Nggak sengaja. Jadi gini loh ya, itu kayak hidup mas tuh kepengen sesuatu, berdoa, tahajud siang malam ngaji nggak dikasih sama Allah. Iya. Dikasihnya yang lebih. Iya. Kadang kan nggak dikasih. Saya gitu ada orang datang, tuh mobil, terus Celica kan bawa berapa duit? Dia bilang, 100-an gitu. Pikir-pikir duit, kalau iya jadi deh, nggak lihat mobil saya, kirim, taruh aja deh, nggak lihat tuh, beli kumpul aja. Karena dulu murah 70, 80. Tanpa perlu ngelihat dulu kondisinya kayak kalau mobil antik lihat dulu orang yang jual kadang-kadang kesal. Rewel. Kalau mobil antik itu kita harus percaya sama dia, apapun hasilnya. Rusak jebol ya nggak apa-apa. Kita hanya tanya aja sama dia kejujurannya dah. Apa yang PR gua?
Kalau dia bilang semua oke, begitu rusak ya cuman kasih tahu aja. Enggak itu. Kalau udah seperti kayak kita tuh jangan terus, oh ini kok ini gini, spionnya miring gini ya. Lo beli mobil baru aja ke dealer. Saya kalau ketemu orang begitu, nggak langsung saya bilang nggak jual. Lo bener ke dealer aja kalau beli, jangan kesini mobil kuno, pasti banyak kurangnya, bannya lah kotak, ya, biasa aja gitu. Karena lama di dealer. Orang ketawa ban kotak bener-bener kotak karena lama didiemin. Wah di jalan gujruk. Bukan kayak sekarang kotak-kotakan meeting. Itu bener makanya. Pokoknya kalau mobil orang udah nanya macam-macam, saya nggak akan layani karena percuma. Apalagi OKB, wah ini berapa gini, begitu tahu uang kasih harga langsung layar. Beda. Mau main klasik, OKB jangan. Ya nggak mendingan beli beras dia. Iya. Iya bukannya kita gini. Apa kadang-kadang ngeselin kita gitu. Kita kan kalau udah begitu ya namanya juga mobil ada kan uprak-upriknya biasa. Ada aja. Terus jangan tanya lagi tuh spare part. Ya spare part ya berburu lah. Terus sudah spare part. Habis itu gimana jualnya? Belum beli udah nanya jualnya kan bingung saya. Kayak emang ngambil niatnya buat dijual lagi. Nah itu beda lagi kan. Lu nggak usah ketemu gue deh. Saya bilang. Ya nggak? Kan beda. Ya kan? Saya bukan koleksi yang ini nggak jual enggak. Saya jual kalau orangnya juga suka, ya. Tapi kalau orangnya terus dijual lagi, kasihlah orang yang suka melihara. Kenapa sih? Banyak orang pengen melihara dengan punya uang, tapi nggak dapet. Iya, nggak dapet barangnya. Berarti Om tipe yang kalau mau ngejual mobil lihat orangnya dulu. Lihat dulu. Ya kan? Oh iya. Di sini Mas, ada beberapa mobil saya dibeli, cuma bisik-bisik lu jual berapa? Om jual lo enggak? Udahlah buat gua. Ya Om berani berapa saya bilang. Om mau kasih berapa? Pokoknya di atas sekian deh. Di atas 1 dia nyebutin oke. Mana rekening transfer udah 6 bulan kemudian saya tanya lu kok gak diambil titip dulu dah. Ada yang lebih gila begitu, saya paksa suruh ambil. Oh bengkel gue penuh. Jadi kayak sebenarnya beli tapi tetap di sini ya. Iya coba NS R3 RX7 jadi orang lihat sih punya saya udah punya saya. Jadi kita Mas tuh lihat saya itu kecil banget. Banyak yang orang lebih gila dari saya. Dan mobilnya berpuluh-puluh kali lebih banyak. Ada ya? Ada lah. Dan ada juga Mas orang selalu pakai mobil bagus semua kadang keren. Tapi bukan punya dia. Oh iya itu ya ada. Jadi macam-macam. Iya. Variasi lah orang-orang. Iya, oke kita nggak ada masalah kok. Semuanya nggak ada masalah. Semua teman. Iya. Semua teman. Oke. Ya. Nah, makanya itu lama-lama karakter saya ambil semua komunitas ikut. Nah, walaupun saya nongol-nongol sebentar karena usia kan saya nggak bisa kalau malam saya nggak ikut. Karena saya kan jam 5 udah harus pulang. Namanya juga udah umur segini ya nggak boleh kena angin. Kayak pagi-pagi gitu. Pagi sama sampai jam 11 lah udah. Kalau udah sore-sore udah seumur gini masuk angin kerokannya mahal. Kulit tulen. Oke. Tapi saya suka. Sekarang udah betul-betul maju modifikasi Indonesia. Maksudnya sekarang udah banyak juga ya modifikatornya. Banyak. Dan beragam. Tapi saya sih ya modifikator ya mereka punya memang harus ada tempat buat itu. Tapi orang sendiri yang punya suka apa enggak itu loh masalah. Kalau dia hanya ikut-ikut, gue pengen gini, tapi dia nggak suka. Males banget ketemu orang begitu. Karena nggak akan selesai itu kita modifikasi dia. Karena dia nggak ngerti apa jati diri dia gitu loh. Jadi orang orang ngomong gini, apalagi kupingnya kupingnya tipis. Biar sekaya apapun nggak perlu dihargai orang begitu. Dia bisa main-main uang, tapi buat apa gitu? Kita kan kalau main mobil itu pertama adalah brotherhood dong, persaudaraan. Uang nomor sekian, terus saling menghargai. Ya kalau dia terus kita modifikasi ini gini tukar kita sih okein aja. Kita bengkel kalau jasa itu. Tapi kan dia bukan modifikator sejati. Hanya pengen oh ini zamannya gini nggak pantas dipasang. Saya sering nggak ngasih. Ya, kenapa? Terus orang ngumpulin mobil saya ingetin janganlah saya bilang. Ngumpulin mobil tuh yang legend dan fokus. Nggak asal 2 pintu dibeli, ya nggak? Oh iya. Iya dong, ya nggak. Truk juga 2 pintu.
Iya, pickup juga. Iya, makanya nggak bisa. Dia bilang harus selektif. Dia bilang enggak gini. Saya hanya ngasih tahu saya lebih dulu main mobil dan saya benjolnya banyak. Saya bilang. Dan sering banget siap jual mobil cuma 50, 50, 100 juta satu mobil rugi udah biasa itu. Itu saya bilang jangan kejadian di kamu. Iya, gitu iya. loh. Saya bukannya ini enggak, kalau mau main di situ ya di situ segmennya loh gitu. Kalau mau naik lo mesti jual yang lain gitu. Jangan terus ikut terus gitu. Kecuali memang mau koleksi ya sebanyak-banyaknya boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya kalau situ mati ada yang nerusin enggak? Pahit nih. Iya. Banyak orang punya satu hanggar mobilnya berdebu semua banyak. Banyak gak di dalam luar negeri juga banyak. Itu yang saya cegah gitu loh. Yang ada value-nya, yang lo suka, gitu loh. Kalau yang lain, oke, yang pemula-pemula yang suka klasik kan kasih dia lah jual ke dia dengan harga baik, dia rawat. Lo atas bangga itu kan bekas mobil gua. Iya. Daripada lu tumpuk tuh di belakang rumah. Iya. Tuh loh. Jadi kebanyakan juga. Kan amalnya juga dapat. Dan lupa loh. Keserakahan kita juga mesti dilihat. Ya, jadi kalau kamu punya usaha besar nih, raksasa, kamu nggak boleh lagi ambil usaha yang kecil, nggak boleh tuh, nggak bagi-bagi rezeki tuh, disumpahin orang, miskin aja kita, banyak kan, perusahaan-perusahaan raksasa hancur karena apa? Karena dia main kecil, itu doang salahnya, karena bukan lagi ranahnya dia. Sama main mobil juga begitu. Ya, kalau mobil yang itu yang lainnya kasihlah ke lain dengan harga yang bagus pantas. Ya. Tapi kamu relain dijual. Kalau dia mungkin harganya segitu oke, padahal kamu udah cuan juga. Ya jangan terus minta harganya sama-samain sama mobil kita, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Jadi ada ini loh Mas, apa namanya, ikatan batin sebetulnya brotherhood di dalam orang mobil itu. Oke deh, buat kejual kan muternya di kita aja. Kan kita udah saudara. Bukan ke orang lain yang cari cuan. Bukan. Itu loh. Jadi hidupnya enak. Coba rata-rata orang mobil kan, orang motor kan kayak saudara. Jadinya. Iya. Ayo ada pelek ya. Berapa lo beli segini dulu ya, gue lebih dikit ya. Oke, jadi pelek jual beli gitu. Udah. Jadi enak gitu. Enak. Gak ada perhitungan yang sesuatu yang itu. Kan kita nyari uang bukan di situ. Kecuali orangnya nyari uang di situ ya. Beda. Terus dibedain tuh. Kalau itu kan kita di situ cuma ya emang hobi kita di situ. Iya, hobi. Kalau hobi sama hobi ya, jangan pakai hitung-hitungan lah. Gitu. Iya benar. Dan ingat kalau kamu udah umpamanya megang yang mobil lebih tinggi lagi ya, yang lainnya dikasih, dijual lah ke orang dengan harga baik. Kecuali kamu ada suka banget. Dan satu lagi jangan bilang bahwa ini adalah mobil kesayangan gak akan saya jual. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Kamu nanti bisa jadi ria tuh, sama bisa jadi musyrik tuh. Ingat tuh. Jangan sampai deh. Tipis, soalnya kamu udah mendewakan sesuatu barang, nggak boleh. Ingat tuh. Iya, itu bakal diinget tuh. Lupa tuh. Kemarin saya pakai gitu. kamu. Orang katanya paling Supra dijual, enggak. Saya cuma pakai aja. Tapi nggak saya seperti ini gini, enggak. Harus dibilangin karena bahaya, tipis banget. Itu pesannya tuh. Jangan. Wah ini motor gini-gini mau bawa rezeki, kurang amal kita.